Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Linda Berta, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Kampus di Bekasi. Prodinya adalah Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan menyajikan tugas mata kuliah perlibatan orang tua dan masyarakat yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Mumun Mulyati MPD. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Implementasi Konvensi Hak Anak terhadap pendidikan anak usia dini, jalur informal. Sebelumnya, mari kita membahas tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya United Nations Convention on the Rights of the Child adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam konvensi hak anak, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk belajar. Hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak mendapat akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapat kesamaan, dan yang terakhir, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak terhadap pendidikan anak usia dini jalur informal? Kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah mengenai batasan pendidikan anak usia dini jalur informal. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 28, pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan di lingkungannya. Ada 2 syarat utama agar pelaksanaan pendidikan anak usia dini informal di lingkungan keluarga dapat terlaksana. Yang pertama, orang tua harus memahami karakteristik anak dengan baik. Yang kedua, orang tua harus menguasai pola asuh yang tepat yang diterima oleh anak. Bagaimana orang tua dapat mengerti karakteristik anak? Orang tua harus mengerti bahwa setiap anak unik dan berbeda dengan yang lain. Anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Dunia anak adalah dunia bermain. Setiap karya anak berharga. Setiap anak berhak mengekspresikan keinginannya. Setiap anak berhak mencoba dan melakukan kesalahan. Setiap anak memiliki naluri sebagai peneliti. Setiap anak memiliki potensi yang tidak bersifat tunggal. Inilah karakteristik anak yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Jika orang tua sudah mengerti karakteristik dari anak mereka, maka yang harus kita lakukan adalah mengenal pola asuh. Pola asuh apa yang akan kita pakai? Ada 2 pola asuh yang sering dipakai. Yang pertama adalah pengasuhan yang otoriter. Suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menghukum serta menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Yang kedua adalah pengasuhan yang permisif. Ialah suatu gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Sasaran dan ruang lingkup pendidikan anak usia dini jalur informal. Sasarannya adalah anak-anak berusia 0-6 tahun. Karakteristiknya adalah dengan maksud untuk dikembangkan segenap potensi atau seluruh dimensi kecerdasannya, meliputi kecerdasan linguistik atau bahasa, kecerdasan logika atau matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik,
kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan spiritual. Bagaimana dengan ruang lingkup atau lingkungan PAUD untuk jalur informal? Ciri lingkungan keluarga yang kondusif dan mendukung terjadinya pendidikan informal yang efektif diantaranya adalah sebagai berikut. Lingkungan tersebut kaya akan rangsangan atau stimulasi yang dapat mengembangkan berbagai dimensi kecerdasan anak. Lingkungan tersebut terbebas dari tekanan dan paksaan. Lingkungan tersebut mendukung aktivitas anak yang tinggi. Lingkungan tersebut mendukung anak untuk dapat belajar bekerja sama. Lingkungan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan memecahkan masalah. Lingkungan tersebut membolehkan anak mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan berbagai bahan dan alat yang ada di sekitarnya, terutama berinteraksi dengan ragam mainan. Yang terakhir adalah implikasi konvensi hak anak pada pendidikan anak usia dini pada jalur informal. Implikasinya adalah setiap tahapan dan kegiatan pendidikan anak usia dini jalur informal harus sesuai dengan setiap pernyataan hak-hak anak.